Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, para mahasantri, mahasantriwan dan mahasantriwati Ma'had Al-Jami'ah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terdengar suara Bapak jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya. Kalau tidak jelas nanti kasih tahu aja. Kasih tahu kan bisa lewat chat atau apa karena ini pembelajarannya bil ghaib jadi Bapak juga nggak bisa ngontrol kan gitu. Oke ya. Jadi kalau tidak jelas atau ada apa nanti kasih tahu aja. Ya. Siap Ustaz. Oke. Tema seputar tafsir ayat as-syiyam, ya kan? Wa ayat az-zakat, ya. Pada dua pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama membahas ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara seputar pelaksanaan ibadah puasa, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 183, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 184, 185 dan 186 dalam surat Al-Baqarah. Pada bagian ayat-ayat ini masih menyisakan satu ayat lagi. Kaitannya langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 187. Ya. Mari sama-sama malam hari ini ya kita coba membaca ayat 187 dalam surat Al-Baqarah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafathu ila nisaikum. Thumma syara'a ta'ala fi bayani tatimmati ahkamis siyam. Setelah pada ayat sebelumnya, wa idza sa'alaka ibadi di ayat 186. Allah Subhanahu wa taala menyisipkan di antara ayat-ayat puasa berkaitan dengan pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi doa itu kita panjatkan ketika kita sedang melakukan ibadah puasa. Dan ini sudah Bapak sampaikan pada minggu yang lalu. Salah satu fadilatu shaumi Ramadan atau fadilatu ayyi shaumin kan. Keutamaan puasa Ramadan atau keutamaan puasa apapun. Ya, orang yang berdoa kepada Allah di saat dia sedang menjalankan ibadah puasa, fadu'a'uhu mustajabah. Maka doanya itu adalah mustajabah. Insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pentingnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pembahasan seputar ibadah puasa. Jadi ayat 187 ini bagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Suffatut Tafasir, "Tsumma syara'a ta'ala fi bayani tatimmati ahkamis siyam." Ya, ba'da an dzakara ayatal qurbi wad du'a. Nah, itu penjelasannya. Setelah di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita berkaitan dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Pada ayat 186 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pentingnya berdoa kepadanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, ayat 187, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakan pembahasan seputar ibadah puasa, melanjutkan pembahasan seputar ibadah puasa. Illa lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum, ay ubiha lakum, dibolehkan. Ubiha itu terambil dari kata mubah, ya kan? Ya, mubah kita tahu hukum dalam ajaran agama Islam itu apa? Ada wajib, ya kan? Ada haram, ya kan? Terus ada sunnah, ya kan? Ada makruh, ya kan? Ada mubah. Nah, ini uhilla lakum, ini hukumnya mubah, ya kan? Jadi jangan kalian pahami ini hukumnya makruh, ya kan? Apalagi dipahami hukumnya sebagai haram, ya kan? Wala tuharrimu ma ahallallahu laka. Itu dalam ayat Al-Qur'an Allah tegaskan jangan kalian mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kalian. Ya kan? Dengan niatan pokoknya sebulan penuh saya akan menjalankan ibadah full. Di pagi hari saya akan melakukan ibadah puasa sampai sore hari. Malam hari saya akan lakukan untuk sholat malam, ya kan? Padahal dia punya suami, dia tinggalkan suaminya. Padahal dia punya istri, dia tidak pedulikan itu istrinya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan? Ya, kecuali atas kesepakatan keduanya. Ya kan? Kecuali atas kesepakatan keduanya. Ya kan? Ya, kecuali atas keridhaan keduanya. Ya kan? Ya, jangan kalian apa artinya haramkan apa yang Allah halalkan, atau kebalikannya, jangan kalian halalkan apa yang Allah haramkan. Ya, berkaitan dengan ar-rafas, ya, ar-rafas ila nisaikum itu artinya apa? Ar-rafas ila nisaikum itu ya mohon maaf ya laki-laki ya melakukan hubungan suami istri, ya kan, ya dengan istrinya. Ya, ini yang dimaksud dengan rafas, ya kan? Ubiha lakum ayyuhas saimun ghasyanan nisa fi layalis saumi. Artinya dihalalkan bagi kalian wahai orang yang menjalankan ibadah puasa dari kalangan laki-laki untuk menggauli istri-istri kalian. Fi layalis saumi, kapan dibolehkan? Pada malam puasa Ramadan. Ya kan? Di pagi, siang, sore hari boleh nggak? Jelas nggak boleh. Ya kan? Orang kalau melakukan pelanggaran, sebutlah melakukan hubungan suami istri, ya, pada saat dia menjalankan ibadah puasa, ya kan, itu hukumannya itu bukan hanya apa artinya batal ibadah puasanya, tapi ada kafarah, ya kan, yang harus dia bayarkan karena dia melanggar satu pelanggaran yang berat ini. Ya kan, puasa 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya. Ya kan? Ya, mau kalian seperti itu. Ya kan? Ya, kesenangan sesaat, gara-gara itu kemudian ya kalian harus menggantinya berpuasa secara berturut-turut selama 2 bulan. Ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelonggaran kepada kalian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan kepada kalian. Puasa itu tidak sepanjang hari. Ya kan? Larangan bagi suami istri untuk berhubungan juga bukanlah berlaku sepanjang hari 24 jam, bukan. Ya kan? Ya,
min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Paling tidak patokannya ya dari semenjak ya gampangannya waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Ya kan? Berpuasa itu apa? Menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa. Di antaranya itu adalah melakukan hubungan suami istri. Ya kan? Ya, ini dilarang hanya pada saat-saat tertentu saja. Malam hari Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum." Allah itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tahu batasan kemampuan hambanya. Allah tahu ini memberatkan kalau misalnya sebulan ya suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri itu tidak boleh melakukan hubungan badan selama sebulan. Allah tahu ini sangat memberatkan. Makanya kalau kita membaca ayat ini lagi-lagi potongan ayat ini menegaskan betapa ya ibadah puasa dan semua yang menyertainya itu adalah sudah ditimbang oleh Allah, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini dalam batas kemampuan hambanya untuk melakukannya. Hanya bagi hambanya yang melampaui batas saja, dia yang melanggar itu hukuman Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya hambanya yang melampaui batas saja, dia yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena apapun sejatinya yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas hambanya seperti berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa, ya kan? Itu sudah apa artinya sebutlah dalam batasan yang apa artinya minimalis, batasan minimalis untuk dilakukan oleh hambanya. Dengan kata lain begini, Allah Subhanahu wa taala katakan ya diperbolehkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri di malam Ramadan. Ya kan? Tapi kalau ada di antara kalian katakanlah suami istri saling ridho di antara keduanya, saling setuju di antara keduanya untuk tidak melakukan hubungan itu, boleh nggak? Ya boleh, asal dia mampu. Asal itu atas persetujuan keduanya. Asal jangan ada salah satu pihak yang dirugikan. Disebabkan karena keinginan satu pihak, misalnya untuk menghidupi malam-malam Ramadannya itu dengan melakukan ibadah. Nah, ya kan gitu kan. Prinsipnya seperti itu. Allah persilahkan, boleh, ya. Tapi kalau ada di antara kalian, enggak kok, saya kuat selama sebulan ini full. Baik itu siang harinya maupun malam harinya akan kami lakukan untuk melakukan ibadah. Karena melakukan amal ibadah apapun di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan ganjarannya di sisi Allah. Mumpung kita berada pada bulan suci Ramadan, maka kesempatan ini kita gunakan untuk banyak beribadah. Boleh nggak? Boleh. Asalkan tadi, jangan ada pihak yang dirugikan. Jangan hanya sepihak ini keinginan istri atau sepihak keinginan suami. Ya kan? Suami punya hak atas istrinya. Istrinya pun punya hak atas suami. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga. Ya kan? Sudah ada belum yang berkeluarga? Kan belum ada kan? Ini kayaknya masih belum ada yang berkeluarga. Ya kan? Ya. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, nah ini ya ayat ini bisa dijadikan sebagai pegangan dalam bagaimana kalian ya dengan ibadah puasa Ramadan tidak menjadi halangan ya kan untuk melakukan apa yang menjadi apa kewajiban kalian.
illa lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Digambarkan oleh Al-Quran. Mereka, para istri adalah pakaian bagi kalian, para suami. Wa antum, sebagaimana kalian, para suami, libasun lahunna, adalah pakaian bagi mereka. Istri-istri. Nah ini. Biasa Al-Quran menggambarkan. Ya, apa artinya hubungan antara suami istri ini dengan bahasa yang sangat halus sekali, dengan bahasa yang sangat sopan sekali. Al-Quran itu walaupun berbicara katakanlah untuk hal-hal yang sifatnya privasi, urusan suami istri, tetapi tidak dibahasakan oleh Al-Quran dengan bahasa yang vulgar, ya kan? Tetapi Al-Quran membahasakannya itu dengan bahasa yang sopan. Al-Quran membahasakannya itu dengan sebuah kiasan yang insya Allah kita semuanya ini, ya kan, yang sudah dewasa, sudah paham apa yang dimaksud dengan kalimat Al-Quran di atas yang berbunyi hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau ada kalian yang belum paham, berarti belum balik itu. Ya, kalau ada yang belum paham berarti belum balik, ya kan? Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Qala Ibnu Abbas, hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna. Ibnu Abbas menjelaskan apa yang dimaksud dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan libasun pada ayat ini adalah sakan. Apa artinya sakanun? Penenang. Ya kan? Jadi istri-istri adalah penenang bagi kalian. Sebagaimana kalian juga adalah penenang bagi istri-istri kalian. Nah, itu. Saling memberikan penenangan antara satu dengan yang lain. Suami menenangkan istrinya, istrinya juga menenangkan suaminya. Ya kan? Menenangkan pihak lain itu dengan memberikan apa yang menjadi hak. Menenangkan pihak lain itu adalah dengan menggugurkan apa yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita tunaikan, hak orang lain kita berikan. Dengan begitu, insya Allah kita memberikan ketenangan bagi orang lain. Ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, jelas nggak? Omongan Bapak jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Nah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Nah, ini Allah zat yang maha tahu. Pengetahuan Allah itu bukan hanya apa yang tampak. Apa yang tampak dan apa yang tidak tampak dari hambanya Allah tahu. Allah yang bikin. Allah yang menciptakan. Zat yang menciptakan tentunya dia yang lebih tahu dibandingkan dengan selainnya yang tidak menciptakan. Maka yang paling paham dengan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan. Ya kan? Maka di ayat ini Allah berfirman, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum ay takhununaha bimuqarafatil jima lailatas siyam wa kana muharraman fi sadril Islam summa nusikha. Ya. Artinya apa? Ya. Di awal puasa ini disyariatkan, malam-malam Ramadan itu tidak diperbolehkan bagi suami untuk melakukan hubungan istri di awal Ramadan. Puasa Ramadan ini disyariatkan. Allah tahu ini memberatkan kaum muslimin. Ya kan?
Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala nasakh. Allah hapus yang tadinya tidak boleh kemudian diperbolehkan. Nah, ini yang dimaksud dengan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya. Rawal Bukhari 'an al-Barra radhiyallahu anhu qala lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna an-nisa Ramadan kullah. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika turun syariat kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, kaum muslimin mereka sama sekali mereka ini tidak mendekati dan tidak menggauli istri-istri mereka sepanjang Ramadan. Nah, ini. Ya kan? Di awal syariat ibadah puasa ini disyariatkan. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum fa anzalallahu 'alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Didapat beberapa kaum laki-laki mereka merasa susah, sulit, gerah dengan ya kan fenomena ini. Allah tahu, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini. Allah tahu itu kesukaran, kesulitan, kegerahan yang ada pada diri kalian, di mana di awal Ramadan kalian tidak diperbolehkan untuk mendekati perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian. Maka kemudian ayat ini diturunkan dalam rangka pembolehan bagi mereka untuk mendekati, menggauli istri-istri mereka, bukan di siang Ramadan, tetapi di malam-malam Ramadan. Fataba 'alaikum wa'afa 'ankum faqabila taubatukum wa'afa 'ankum lima fa'altumuhu qabla an-naskhi. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tobat atas mereka, memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan sebelum larangan untuk menggauli dan mendekati istri itu diturunkan. Ya, atau dihapus. Sebelum larangan menggauli istri itu dihapus, ya, Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui ada ketidaksukaan yang ada dalam diri, apa artinya sejumlah kaum muslimin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala maafkan itu. Ya kan? Allah maafkan. Ya. Karena ya manusiawi lah. Mungkin karena mereka tidak tahan, ya kan? Ada sebagian dari kaum laki-laki tidak tahan untuk selama sebulan, ya kan, harus apa artinya menahan diri, ya kan? Dan Allah tahu itu, ya kan? Ya, mungkin ada ketidaksukaan. Kok begini syariat yang dibawa oleh Muhammad ini? Kok seperti ini? Terasa memberatkan. Artinya keluhan-keluhan seperti ini ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini fataba 'alaikum wa'afa 'ankum. Keluhan apapun yang ada dalam diri kalian sebelum pembolehan ini diturunkan. Mungkin ada yang buruk sangka, dalam diri mereka sebelum pembolehan ini diturunkan. Ya, prasangka buruk dalam diri mereka sebelum pembolehan ini diturunkan. Mungkin ada. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala tahu itu dan mereka tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya kan? Allah berfirman, "Fataba 'alaikum wa'afa 'ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Ya, ai jami'uhunna. Silakan, ya kan, kalian menggauli istri-istri kalian fi layalis shaumi, pada malam-malam puasa. Watlubu binikahihinna alwalad wabtaghu ma kataballahu lakum. Ya, artinya cari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian. Maksudnya apa? Watlubu binikahihinna alwalad. Ya kan, gitu kan. Ya, orang menikah itu dalam
dalam artian yang sebenarnya orang menikah itu yang dia cari itu apa? Keturunan. Ya kan? Ya, cari keturunan, silahkan dengan kalian menggauli istri-istri kalian di malam Ramadan. Dan keturunan itu adalah bagian dari fadlun minallah, karunia Allah. Ya kan? Jangan kalian menggauli istri kalian hanya untuk sebatas pelampiasan syahwat semata. Ya kan? Wala tubashiruhunna liqada'i syahwati faqat. Nah, itu penjelasannya itu seperti itu. Ya kan? Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya apa? Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ya kan? Ila tulu'il fajri, sampai fajar ini terbit. Ya kan? Kalau fajar itu terbit itu pertanda ya waktu imsak datang. Mulai kita melakukan ibadah puasa. Ya kan? Jadi ibadah puasa yang disyariatkan atas umat Nabi Muhammad ini insya Allah ini dalam batasan minimal. Ya kan? Merujuk kepada kemampuan manusia. Ya. Hanya diwajibkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Setelah itu sampai terbitnya fajar kalian boleh makan, boleh minum. Kalian yang sudah berkeluarga juga boleh kumpul dengan keluarga kalian. Ya kan? Ya, esok harinya demikian kalian lakukan. Ya, hanya 1 bulan. Artinya 1/12 dari hitungan jumlah hari setahun. Tidak memberatkan sekali. Ya kan? Summa atimmus siyama ilal lail amsiku 'anil ta'ami wasyurbi. Artinya apa? Menahanlah dari makan, minum, wan nikah. Melakukan pernikahan. Ya kan? Atau melakukan hubungan suami istri. Ya, ilal laili, maksudnya ilal laili, maksudnya ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang sering didefinisikan ibadah puasa itu menahan diri dari makan, minum, ya kan, melakukan hubungan suami istri, ya kan, ya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ah, ini ayatnya ini. Summa atimmus siyama ilal lail. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya kan? Jadi malam Ramadan suami boleh enggak menggauli istrinya? Boleh, asalkan dia tidak dalam kondisi beriktikaf. Tapi kalau dia sudah niatkan, dia sudah azamkan untuk melakukan i'tikaf di malam Ramadan. Karena biasanya orang kerap melakukan i'tikaf itu dan banyak melakukan i'tikaf di malam-malam Ramadan. Walaupun sebenarnya i'tikaf itu boleh nggak dilakukan di luar Ramadan? Boleh. Ya kan? Tapi fenomena orang ramai-ramai melakukan i'tikaf itu biasanya ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Makanya pembahasan i'tikaf dalam Al-Quran itu menjadi bagian dari pembahasan di sela-sela pembahasan tentang puasa Ramadan. Karena fenomena i'tikaf itu kerap dilakukan orang di saat mereka berada pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi ketika memasuki Ashrul Awakhiri in Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kerap kali melakukan ya sepanjang hidupnya Rasulullah SAW ya itu selalu menghidupi
menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan melakukan i'tikaf. Lebih-lebih lagi ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka di sini ya, kalau kalian berazam, berniat untuk melakukan i'tikaf, ya jangan juga kalian dekati istri-istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Kalau kita baca redaksi ayat ini tersebut secara sharih, tersebut secara eksplisit kata al-masajid berkaitan dengan i'tikaf, karena i'tikaf itu tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Ya kan? Ya, i'tikaf itu tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. La taqrabuhunna lailan aw naharan ma dumtum mu'takifina fil masajid. Bagaimana tidak disebutkan dalam redaksi ayat ini, wala tubashiruhunna lailan, tidak. Ya kan? Ya. Artinya apa? Ya, mau kita ini i'tikaf di Ramadan maupun i'tikaf di luar Ramadan. Ya kan? Tidak boleh orang sedang beriktikaf itu menggauli, mendekati istrinya, itu enggak boleh. Ya kan? La taqrabuhunna lailan aw naharan, jangan kalian dekati istri-istri kalian baik itu di malam hari maupun di pagi hari maupun di siang hari, madumtum mu'takifina fil masajid, selama kalian dalam kondisi beriktikaf di masjid. Jelas, ya kan? Ya. Ya. Dengan sendirinya kalau mendekati istri, ya batal i'tikafnya. Ya kan? Kalau kita membaca ayat ini. Apalagi sampai berhubungan. Apalagi sampai berhubungan. Redaksi ayat ini bukan wala tujami'uhunna, jangan kalian berhubungan, bukan. Ya kan? Tetapi redaksi ini wala tubashiruhunna. Artinya apa? La taqrabuhunna. Jangan kalian dekati. Ya kan? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Artinya apa? Ya, tilka awamirullah. Itu adalah perintah-perintah Allah. Wa ahkamuhu, hukum-hukum Allah. Wa zawajiruhu, itu adalah artinya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati syara'aha lakum, yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas kalian, fala tukhalifuha, maka jangan kalian langgar. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan atas kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan tilka hududullahi fala taqrabuha. Di redaksi akhir ayat 187 Allah Subhanahu wa taala tutup dengan firman-Nya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia, la'allahum yattaqun, ay yattaqunal maharima, dengan harapan mereka mau artinya takut, ya, takut dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas hambanya ini. Yattaqun, kembali disebut kalimat takwa ya pada ayat 187 sebagaimana di awal ayat pembahasan tentang ibadah puasa, kalimat takwa juga itu tersebut. Yakni kalau kita membaca firman Allah la'allakum tattaqun di ayat 183. Karena intinya ibadah puasa ini disyariatkan sebagai pembelajaran dan media bagi kita bagaimana kita dibiasakan untuk menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah. Karena ibadah puasa itu ya, kalau ibadah sholat itu tampak, terlihat. Ya kan? Sedekah terlihat. Ya, haji apalagi.
Ya kan? Ya, ada orang melakukan ibadah haji diam-diam. Wah, pasti keluarganya, paling tidak keluarga dekatnya itu tahu semua kalau dia sedang melakukan ibadah haji. Ya kan? Bahkan di tradisi kita ini orang mau melakukan ibadah haji itu hajatan dulu. Ya kan? Tasyakuran. Ada istilahnya walimatus safar. Ya kan? Orang si fulan mau melakukan ibadah haji, ya kan gitu kan. Tampak terlihat oleh manusia, tapi tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu hakikatnya yang tahu siapa? Pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian dulu waktu kecil, ya kan? Ada yang kalian berbohong dengan ibadah puasa kalian. Dulu waktu kecil. Sekarang sudah gede-gede. Ya kan? Mungkin kalian bilang sama orang tua kalian berpuasa, padahal kalian tidak berpuasa. Mudah sekali kalian membohongi orang lain dengan ibadah puasa kalian. Sangat mudah. Ya kan? Masuk kamar, makan, minum, keluar, ya kan? Dalam kondisi segar, bugar, kalian bilang, ya, bahwasanya kalian masih melakukan ibadah puasa. Ya kan? Hakikatnya ibadah puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya bertakwa itu apa? Takut kepada Allah. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tampak dengan kasat mata kita. Karena intinya manusia, kalau dia sudah berhasil menanamkan dalam dirinya rasa takut, insya Allah selamat di dunia akhirat. Permasalahannya itu banyak manusia ini dia yang belum mampu atau setengah-setengah menanamkan rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Dia masih takut kepada manusia. Jadi ketika dalam pantauan, dalam penglihatan manusia, dia takut untuk melakukan ini, melakukan itu, pelanggaran, dia takut melakukannya di hadapan penglihatan manusia. Tapi ketika dalam kondisi kesendiriannya, tidak ada yang dia takuti dari dia melakukan ini, melakukan itu, padahal itu jelas-jelas diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya. Disinilah kalau orang dia sudah mampu menanamkan ketakwaan dalam dirinya, ya kan, takwa dalam artian takut kepada Allah. Di saat dia tidak melihat Allah, ya kan, tetapi dia yakin Allah melihatnya. Ketika dia mampu menanamkan rasa takut itu dalam dirinya, dan ibadah puasa disyariatkan dalam Islam untuk membiasakan manusia menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mampu menanamkan itu, insya Allah, ya kan, insya Allah selamat kita ini di dunia dan selamat kita juga di akhirat, ya kan, ya. Cukup sampai di sini. Bapak persilahkan kalian kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Oke, saat ini udah ada yang nanya ini. Assalamualaikum Ustadz, dari Latifah Ayu. Oh, belum selesai. Mungkin langsung aja nggak apa-apa, Latifah Ayu. Itu siapa itu? Kamu merhatiin aku ya, WK masa. Siapa itu? Komariah, mana Komariah? Hah? Salah pencet ini, Pak. Ngapain chat kayak gini ini? Ustaz, salah kirim. Hah? Kamu punya pacar di sini ya, di grup ini ya? Bukan, tadi itu perempuan, Ustaz. Oh, bukan cowok? Bukan, Ustaz. Oh, terus Latifah Ayu to everyone. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait rasa takut. Bagai rasa takut Afan, kepencet belum? Ini nggak ada yang beres ini, apa artinya chatnya ini. Silakan siapa yang mau bertanya? Materinya cukup sampai di sini aja dulu. Bapak persilakan kalian yang mau bertanya. Nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas seputar ayat zakat. Ya, ayat puasa kita cukupkan 3 pertemuan.
membahas dari ayat 183 sampai dengan 187 dalam surat Al-Baqarah. Minggu depan insya Allah kita akan membahas seputar ayat zakat. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin Latifah Ayu itu, silakan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustadz terkait rasa takut tadi, itu bagaimana caranya kita bisa menanamkan rasa takut itu kepada diri kita gitu Ustadz. Rasa takut untuk melakukan perbuatan buruk atau melakukan dosa. Kadang-kala kan kita ketika melakukan dosa, iya kita bertaubat gitu. Tapi besoknya kita masih bisa melakukan lagi gitu Ustadz. Masih bisa mengulang-ulang lagi gitu. Nah itu bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa mempunyai rasa takut untuk tidak mengulangi dosa yang telah kita lakukan. Terima kasih Ustadz. Oke. Ya intinya itu harus dibiasakan. Ya kan? Intinya itu harus dibiasakan. Dibiasakan menanamkan rasa takut dalam diri. Makanya ibadah puasa itu kan dalam hitungan tahun kan terus disyariatkan, tahun ini disyariatkan, ya kan? Ketemu lagi tahun depan disyariatkan lagi, ketemu lagi sampai kita ini ya meninggalkan dunia ini. Ya kan, berlaku kewajiban melakukan ibadah puasa dari semenjak kita ini ya akil baligh, ya kan, ya dalam posisi kita ini berakal, sudah mencapai umur balik. Dari semenjak itu Allah mensyariatkan kita ini ibadah puasa ya tidak bosan-bosannya. Manusia ini harus sering kan gitu kan, karena manusia ini kan tipikal makhluk Allah yang sering lupa, ya kan, tipikal makhluk Allah yang sering lalai. Makanya harus sering diingatkan, harus sering dibiasakan media untuk mengingatkan dan membiasakan agar supaya manusia itu selalu takut, diantaranya ya ibadah puasa ini. Ibadah apapun yang disyariatkan itu dalam rangka untuk agar supaya manusia menjadi manusia yang bertakwa, sebenarnya seperti itu. Makanya sholat kita baca dalam salah satu ayat, aqimis sholat wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu membentengi manusia dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Agar supaya takwa itu selalu ada dalam diri kita, biasakanlah dalam keseharian kita melakukan amal ibadah. Ya kan? Semua amal ibadah yang disyariatkan. Ya kan, tidak cukup orang misalnya berpuasa saja tetapi dia tinggalkan itu sholatnya ketika dia berpuasa Ramadan. Enggak benar seperti itu. Dia berpuasa tetapi dalam waktu yang bersamaan dia melakukan kemaksiatan. Ya enggak benar juga kayak gitu. Ibadah puasa yang bisa menghadirkan ketakwaan dalam artian yang sesungguhnya dalam diri seorang hamba adalah ketika dia melakukan ibadah puasa dibarengi dalam waktu yang bersamaan, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dia lakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa paksaan, maka mudah-mudahan dengan melakukan itu semuanya tertanam dalam dirinya itu ketakwaan. Dalam bahasa hadis Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu pasang surut lah. Ya kan? Kadang-kadang pasang bagus, kadang-kadang surut, ya kan gitu kan? Ya makanya dengan terus kita menjalankan amal ibadah dalam keseharian kita, mendekatkan diri kepada Allah,
bertaubat, beristighfar, ya kan? Banyak berzikir. Mudah-mudahan dengan kita mudawamah, continue melakukan itu semuanya, ketakwaan itu akan ada secara kuat dan tebal dalam diri kita. Ya, dengan cara begitu. Ya kan? Terus membiasakan diri. Ya, mudah-mudahan bertambah umur kita, bertambah kualitas ketakwaan yang ada dalam diri kita. Dengan syarat tadi itu, jangan pernah kita tinggalkan amal ibadah. Ya, seseorang ketika dia memberanikan diri dan membiasakan dan menganggap mudah, enteng perbuatan yang dilarang, maka dengan sendirinya ketakwaan dalam dirinya itu akan terkikis. Kan? Maka yang ditanyakan tipsnya itu seperti apa supaya takwa itu ada dan kuat dalam diri kita, ya, membiasakan diri sesuai dengan kemampuan, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang, ya kan, sesuai dengan takwa itu didefinisikan dengan apa? Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Kan takwa itu kan sering didefinisikan seperti itu. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Saya pikir itu. Ya, Latifah. Ada lagi? Baik, Ustaz. Silakan pertanyaan lain. Silakan pada teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya. Ada yang bertanya lagi? Cukup. Kalian ini belum pada ini ya, belum pada ke kampus ya? Belum, Ustaz. Belum masuk ini, belum masuk ma'had belum? Belum, Ustaz. Oh, jadi kalian belum saling kenal satu sama lain kecuali dalam dunia goib ini. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz, semester 1. Ustaz. Oh, kalian semester berapa ini? 4, Ustaz. Oh, berarti tahun kemarin memang kalian tinggal di ma'had ya? Bukan mahasiswa baru, bukan? Ya, bukan, Oh, ya. Ustaz. Kapan masuk ma'hadnya kapan? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu, Nanti Ustaz. setelah lulus ya? Setelah lulus baru masuk ma'had ya? Lalu sudah. Ah, Pengennya sudah. secepatnya, Ustaz. Coronanya belum mau ngilang coronanya ini. Iya, Ustaz. Buku mah bingung ini, Tat. Hmm. Di rumah juga, aduh, nggak ada kerjaan. Oh, salah, nggak ada kerjaan banyak, ya kan? Iya, Tugas kampus banyak, ya. Kalian Nyangkol, kerjakan. Ya, nyangkol di sawah. ya nggak apa-apa nyangkul, Ya, sambil deres baca Quran, syukur-syukur sambil ngafal Quran, surat-surat Mantap. pendek. Nggak kan, mantap. kok nggak ada kerjaan itu gimana? Iya, maksudnya Ya itu kan? apa ya, Tat ya? Boring gitu di rumah itu, Tat. Makanya faida faraghta fansab. Nah, itu kata Al-Qur'an, ya kan? Faida faraghta fansab. Selesai satu kerjaan, bergegaslah untuk melakukan pekerjaan lain yang positif. Alangkah banyaknya pekerjaan positif yang bisa kalian lakukan, apalagi di umur-umur kalian yang masih muda ini. Luar biasa. Umur masih muda kok. Iya, umur masih muda kok nggak tahu apa yang mau dikerjakan itu gimana. Ya kan? Ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini masih kurang untuk melakukan amal kebaikan yang sangat banyak. Ya kan? Nah, Semoga kalau corona telah hilang. iya, ya, banyak kerjaan. Isi waktu-waktu kosong kalian di rumah itu dengan hal-hal yang positif. Ya kan? Kalian mahasiswa UIN. Paling enggak itu yang belum hafal surat-surat pendek, hafalkan surat-surat pendek. Minimal juz 30. Biar ada pantesnya nanti kalau kalian itu jadi sarjana UIN itu ada pantesnya. Ya. Bapak dulu
Siap, sebelum kuliah itu udah hafal 30 juz Bapak. Ya kan? Emang mantap. Dah, Aldi Kurniawan. Nggih, Tat. Oke. Tapi nggak ada fotonya kamu. Oh, kenalin, Tat. Oke. Udah ya, nggak ada yang bertanya? Maaf, Ustaz, ada satu lagi, Ustaz. Siapa? Ini dari Nafisatur ini. Assalamualaikum Ustaz, cara untuk mengatasi iman yang pasang surut dan banyaknya surutnya itu gimana Ustaz? Ya itu. Banyak melakukan amal ibadah. Jadi kalian ini kan sebenarnya udah tahu. Amal ibadah apa yang bisa kalian lakukan kan udah tahu. Malas saja. Sholat yang wajib itu kan 5 waktu. Ya kan? Ya, masih kurang. Ya, sholat sunnah rawatib. Plus sholat-sholat sunnah yang lain. Ya kan? Ya, puasa Ramadan. Belum cukup ibadah puasa Ramadan, puasa Senin Kamis. Atau kita sekarang ini berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan. Ya. Memperbanyak melakukan amal ibadah puasa di bulan Rajab, karena dengan begitu Allah akan lipat gandakan ganjaran. Ini amal ibadah seperti ini, ya, ini bisa menjadikan kualitas keimanan kita ini bertambah, atau menjadikan keimanan kita ini pasang. Dengan yazid, kalau dalam bahasa hadisnya itu seperti itu, yazid. Artinya apa? Al-imanu yazidu bit-ta'at. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil ma'asi. Iman itu berkurang atau surut dengan apa? Kemaksiatan. Jadi kalau kalian tanya gimana supaya pasang, ya lakukan banyak ya amal ketaatan, amal kebaikan, amal kebajikan. Dengan begitu, insya Allah iman kita akan bertambah. Amin ya Allah. Amin. Dah? Cukup ya? Insya Allah cukup Nggih, ya. Tat. Cukup. Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, selebihnya Bapak persilakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.